Bab 1466 Naga Sejati, Phoenix Sejati. Berhasil. Tian Huang dan para tetua semuanya memandang burung Phoenix hitam dengan kegembiraan di wajah mereka saat tubuh mereka bergetar. Mereka bisa merasakan tekanan mulia yang berasal dari garis keturunan mereka. Klan 9 burung neter mereka memiliki jejak garis keturunan burung abadi, sebagai permulaan. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa membangkitkan garis keturunan itu, dan bahkan lebih jarang lagi ada orang yang berevolusi menjadi burung abadi. Jadi ketika 9 neter berevolusi menjadi burung abadi, semua orang di sini merasakan sedikit tekanan dari garis keturunan mereka. Tetua Lu, 9 neter telah melangkah ke alam berdaulat surgawi sekarang. Patriark Tian Huang bertanya dengan penuh semangat. Dia secara kasar bisa merasakan kekuatan 9 neter, tapi dia tidak bisa memahami tingkat pastinya. Setelah merasakannya sebentar, wajah Penatua Lu dipenuhi dengan keterkejutan. 9 neter mungkin telah mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Manusia dan makhluk ilahi tidaklah sama. Sementara manusia mengambil langkah demi langkah untuk mendaki, Divine Beast bahkan tidak akan mengalami kenaikan selama bertahun-tahun. Tapi saat mereka membuat terobosan, kekuatan mereka akan terbang menuju ketinggian yang tak terbayangkan. Itu berarti Nine Neter saat ini lebih kuat dari Mu Chen, dalam hal kultivasi. Penguasa surgawi roh fase akhir. Tian Huang dan tetua lainnya segera bersukacita. Di masa lalu, klan burung 9 neter hanya bisa mengandalkan tetua Lu, satu-satunya roh penguasa surgawi, untuk masuk ke dalam barisan klan binatang ilahi. Namun, mereka juga harus menghadapi tantangan setiap saat, terutama karena tetua Lu semakin bertambah usianya. Dengan demikian, dia tidak bisa maju lebih jauh dalam kultivasinya. Namun, evolusi Nine Neter memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan mereka. Dia telah berevolusi menjadi makhluk ilahi tertinggi, burung abadi. Dalam hal kekuatan, ia bisa berada di peringkat 3 besar. Dengan keberadaan 9 Neter, belum lagi klan binatang ilahi itu, tapi bahkan klan binatang ilahi tertinggi itu akan takut pada klan burung 9 Neter mereka. Saat mereka bersukacita, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit dan wajah mereka langsung berubah. Mengapa ada kesengsaraan petir lagi? Mereka bisa melihat kumpulan awan petir yang pekat, bersama dengan fluktuasi yang menakutkan. Itu tidak diarahkan ke 9 neter. Penatua Lu menyipitkan matanya. Penatua Tian Huang tertegun oleh kata-katanya. Jika itu tidak ditujukan pada 9 neter, lalu kepada siapa itu ditujukan? Tapi sebelum mereka bisa menjawab, mereka segera melihat ke arah Mu Chen. Mereka bisa melihat 2 telur besar di atas Mu Chen yang menyerap fluktuasi yang menakutkan. Apa yang ada di dalam telur merah itu? Mengapa mereka begitu menakutkan? Tian Huang berseru. Bahkan dia merasa takut dengan telur-telur itu. Bahkan tetua Lu tidak tahu apa yang ada di dalam telur-telur itu. Guntur yang dahsyat terus bergemuruh, menarik perhatian Mu Chen saat dia menyipitkan matanya ke arah awan petir hitam dan mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa kekuatan yang muncul di awan petir itu bahkan lebih kuat daripada yang menyerang Nine Neter. Namun dia segera menyadari bahwa naga sejati dan Phoenix adalah eksistensi yang tidak kalah dengan burung abadi. Jadi dengan terbentuknya mereka berdua, wajar jika awan petir menjadi lebih menakutkan. Saya harap mereka bisa menahan ini. Mu Chen menatap kedua telur itu. Mereka tidak bisa bergantung pada faktor eksternal untuk kesengsaraan petir, dan naga sejati dan Phoenix hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, awan petir hitam pekat telah diseduh hingga batasnya dan seluruh wilayah menjadi gelap. 2 baut petir hitam yang mirip dengan cakar naga besar menghantam telur-telur itu. Seluruh langit bergetar saat kedua telur itu berfluktuasi dan tampaknya telah melahap sebagian dari telur-telur itu. Kesengsaraan petir mulai menjadi ganas. Petir bergemuruh dengan petir hitam yang menghantam dengan keras dari langit, membuat kulit kepala Penatua Lu mati rasa. Seiring dengan rentetan petir yang dahsyat, telur-telur merah itu juga mulai menyusut ukurannya. Tangan Mu Chen menyatu dan 3 esensi darah puncak seukuran kepalan tangan meledak dengan aura garis keturunan yang deras menyembur ke dalam 2 telur. Dengan dukungan aura garis keturunan yang tak terbatas, telur-telur itu juga perlahan pulih. Tapi itu jelas hanya sementara. Telur merah terus menyusut ukurannya dari petir sebelum menjadi sekitar 1000 kaki. Pemandangan ini membuat Tian Huang dan yang lainnya sedikit khawatir. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen, mereka merasa bahwa kedua telur merah itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun dibandingkan dengan kekhawatiran mereka, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi makhluk hidup dari kedua telur itu perlahan-lahan terbentuk.
Saat awan petir hitam terus memadat, itu telah terbentuk menjadi corong dengan jejak kilatan petir yang berkumpul yang membentuk pilar petir yang sangat besar. Ketika pilar itu turun, tiba-tiba saja pilar itu terkoyak dan terbentuk menjadi naga petir hitam dan burung phoenix dengan kekuatan yang bisa meratakan seluruh gunung jika jatuh. Namun, pada saat itulah kedua telur merah itu pecah dan auman naga serta teriakan burung phoenix bergema di seluruh langit. Tiba-tiba, cahaya terang membumbung tinggi ke langit yang membuat Tian Huang dan para tetua tercengang. Seekor naga dan burung phoenix yang sangat besar telah membentangkan tubuh mereka. Naga itu berwarna keemasan, dengan kilau misterius pada sisiknya yang mengandung kekuatan penghancur. Sisiknya juga diukir dengan rune kuno yang tampak sangat misterius. Burung phoenix juga berwarna keemasan, tampak mulia dengan magma emas yang menetes dari sayapnya, menyebabkan ruang angkasa terdistorsi. Singkatnya, dua tekanan yang menakutkan menyebar ke seluruh langit, menyebabkan wajah semua orang berubah. Itu naga sejati dan phoenix sejati. Seruan bergema saat Tian Huang dan yang lainnya menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Sebagai seseorang dari klan makhluk ilahi, mereka secara alami dapat merasakan penindasan dari dua makhluk superior. Selain itu, naga sejati dan phoenix sejati memiliki fisik yang sebenarnya, mereka bukan ilusi. Bagaimana ini mungkin? Penatua Lu berseru, bagaimana Mu Chen menghasilkan naga dan phoenix sejati? Orang harus tahu bahwa phoenix dan naga sejati adalah kaisar dari klan masing-masing dengan garis keturunan bangsawan. Bahkan dalam klan individu, sulit bagi salah satu dari mereka untuk dilahirkan. Tapi Mu Chen benar-benar menghasilkan keduanya. Mereka memandang naga sejati dan phoenix dengan ketidakpercayaan saat mereka bertarung dengan naga petir dan burung phoenix. Saat langit dan bumi bergetar, petir memercik di langit, menyapu gelombang kejut. Saat naga sejati dan phoenix mengeluarkan raungan dan teriakan, petir-petir itu tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Selain itu, fluktuasi energi spiritual dari tubuh mereka juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam 10 tarikan nafas yang aneh, mereka telah menerobos alam dan mencapai alam berdaulat surgawi abadi. His. Tetua Lu menghirup nafas dingin dan berseru, naga sejati dan phoenix berhasil mencapai alam berdaulat surgawi abadi fase awal. Tian Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka sangat terkejut. Siapa yang menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya menghasilkan naga sejati dan phoenix, dia bahkan mengangkat mereka ke alam berdaulat surgawi abadi. Mereka benar-benar mencapai alam berdaulat surgawi abadi. Mu Chen juga terkejut. Dia awalnya mengira bahwa mereka akan mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa naga sejati dan phoenix akan mencapai alam berdaulat surgawi abadi, menjadi lebih kuat darinya. Namun, dia merajut saat dia melihat naga sejati dan phoenix. Dia bisa merasakan bahwa kedua makhluk itu tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Hingga tingkat tertentu, naga sejati dan phoenix mirip dengan klon yang telah dia kembangkan. Namun, Mu Chen tidak terlalu terganggu karena naga sejati dan phoenix berasal dari dirinya, jadi agak mustahil bagi mereka untuk memiliki kesadaran sendiri. Melambaikan tangannya, naga sejati dan phoenix mengeluarkan raungan dan tangisan di cakrawala saat mereka turun. Naga sejati berubah menjadi ular kecil yang masuk ke dalam lengan baju Mu Chen, sementara phoenix sejati berubah menjadi burung kecil yang berdiri di bahu Mu Chen. Merasakan hubungan yang dia miliki dengan mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia akhirnya bisa memelihara mereka setelah bekerja keras. Burung phoenix hitam itu juga telah turun dan berubah menjadi siluet ramping. Ketika semua orang melihat siluet itu, bahkan Mu Chen pun terkejut. Nine Nether telah mengalami perubahan total. Gaun hitam melilit tubuhnya dengan rambut tergerai. Bahkan ada aura misterius dan mulia di wajahnya dan pupil matanya mirip dengan api hitam dari jurang yang akan menyedot orang. Di masa lalu, Nine Nether dipenuhi dengan keliaran. Tetapi pada saat ini, dia memiliki pesona misterius dan aura garis keturunan bangsawan yang akan mengusir orang lain. Merasakan tatapan Mu Chen, Nine Nether berbalik dan tersenyum. Melihat senyumnya, Mu Chen membalas senyumannya. Terlepas dari perubahannya, dia masih Nine Nether yang pernah melindunginya. Bab 1467 Situasi tempat tinggalmu. Benua Greatlaw, markas besar Mu Abode di wilayah utara. Mu Chen duduk di belakang meja. Dia pusing melihat semua dokumen yang ada di atas meja. Mereka semua adalah upeti dari berbagai kekuatan di bawah kediamanmu. Menghela nafas asteris setelah melalui mereka selama setengah hari, Mu Chen merasa lelah. Dia meletakkan sebuah dokumen dan menatap Mandala, yang sedang sombong dan tersenyum masam. Aku rasa kamu tidak perlu datang kepadaku untuk hal-hal ini, kan? Sambil mengerutkan bibirnya, Mandala menjawab, bagaimanapun juga, Anda adalah penguasa Mu Abode.
Jadi, Anda harus memahami beberapa laporan tentang kediamanmu. Mu Chen menghela nafas. Dia telah kembali ke kediamanmu setengah bulan yang lalu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan kedamaian, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mandala akan membuang semua pekerjaan ini padanya. Setengah bulan ini terasa lebih melelahkan daripada bertarung dengan Huang Xuanzi. Baiklah, saya tahu bahwa Anda tidak mudah. Mu Chen mengangkat tangannya dalam kekalahan. Dia tahu bahwa Mandala melakukan ini dengan sengaja, untuk memberinya pelajaran. Lagi pula, dia tidak pernah diganggu dengan masalah Mu Abode sejak didirikan. Ketika 9 neter dan leluhur langit yang mendalam melihat ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Tidak ada yang menyangka bahwa si jenius dari dunia 1000 dewa akan mengaku kalah. Pertarungan Mu Chen dengan Huang Xuanzi telah menyebar ke seluruh dunia 1000 dewa, dan ini juga meningkatkan ketenaran Mu Chen. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Huang Xuanzi pernah membantai penguasa surgawi abadi fase tengah. Dengan kekalahan kebanggaan klan Phoenix, itu berarti Mu Chen lebih kuat dari Huang Xuanzi. Tapi yang mengejutkan, Mu Chen masih hanya berada di penguasa surgawi roh fase tengah. Itu berarti bahwa dia mungkin tidak akan terkalahkan di bawah alam berdaulat surgawi suci setelah mencapai alam berdaulat surgawi abadi. Melihat bahwa Mu Chen telah mengaku kalah, ekspresi Mandala mengendur, sebelum dia dengan lembut mendengus dan mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan dari kekacauan dokumen. Kediamanmu menerima total 1.900.000.000 cairan spiritual berdaulat selama setahun terakhir. 1.900.000.000 cairan spiritual berdaulat. Mu Chen menamparkan bibirnya pada jumlah ini. Mantan domain Great Havenlaw hanya hampir tidak bisa mendapatkan 100 juta cairan spiritual berdaulat setahun. Menurutmu itu banyak? Melihat wajah tercengang Mu Chen, Mandala memutar matanya. Bukankah begitu? Mu Chen tersenyum malu. Dia tidak terlalu jelas tentang informasi mendalam. Dari 1.900.000.000 cairan spiritual berdaulat, Anda mengambil 700 juta untuk kultivasi Anda sendiri, dan tetua langit mendalam membutuhkan 400 juta setahun. Sekarang Nine Nether telah mencapai alam berdaulat surgawi, dia juga akan mengambil 400 juta juga. Jadi hanya ada 400 juta cairan spiritual berdaulat untuk hal-hal lain. Apakah Anda tahu berapa banyak mulut yang harus diberi makan di kediamanmu? Mandala mendengus. Mu Chen tertegun, sebelum dia merasa sedikit bersalah. Ternyata, dia tidak pernah menyangka bahwa dia sendiri yang akan mengambil cairan spiritual berdaulat. Sekarang setelah dia mencapai alam berdaulat surgawi, dia membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Tetapi jika dia tidak memiliki sumber daya apapun, efisiensi kultivasinya akan menurun secara signifikan. Ini juga mengapa banyak penguasa surgawi akan membentuk pasukan mereka sendiri, karena mereka membutuhkan kekuatan untuk mendukung mereka dalam biaya kultivasi. Aku tidak membutuhkannya terlalu banyak. Nine Nether tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan jumlah ini setelah mencapai alam kedaulatan surgawi. Sambil menggelengkan kepalanya, Mandala menjawab, ini adalah aturannya. Setiap penguasa surgawi adalah pilar dari kekuatan tertinggi, dan jika kediamanmu bahkan tidak dapat memberikan perlakuan seperti itu, bagaimana akan ada penguasa surgawi yang ingin bergabung dengan kita di masa depan? Menoleh ke Mu Chen, Mandala melanjutkan, tapi kediamanmu hanya bisa mendukung kalian 3 penguasa surgawi dengan wilayah kami. Jika ada yang lain, kami tidak akan bisa mendukung mereka. Hati Mu Chen menjadi sedih mendengar kata-kata itu. Ini jelas mempengaruhi perkembangan kediamanmu. Bagaimanapun, penguasa surgawi adalah fondasi dari kekuatan apapun, dan jumlah mereka mewakili kekuatan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen bertanya. Pertahankan keadaan ini untuk saat ini dan perlahan-lahan melahap lebih banyak wilayah untuk memperluas tempat tinggalmu. Mandala menjawab. Tapi ada banyak kekuatan di benua hukum besar yang waspada terhadap Mu Abode kita. Jadi kami tidak berhasil memperluas terlalu banyak pada tahun lalu, atau itu akan menyebabkan mereka membalas. Setelah pertimbangan singkat, Mu Chen bertanya, sudahkah Anda memeriksa kekuatan tertinggi di balik kekuatan-kekuatan itu di benua Greatlaw? Menganggukkan kepalanya, Mandala mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Saat Mu Chen membukanya, 5 nama memasuki matanya. Kelima kekuatan ini terkenal, bahkan di dunia 1000 dewa. Gunung Pelet Matahari, Leluhur Pelet Matahari. Kota Nether yang mendalam, penguasa kota Nether yang mendalam. Sekte Langit Guntur Ungu, Yang Mulia Guntur Ungu. Lembah Harimau Putih, Raja Harimau Putih. Gerbang Hantu Spiritual, Kaisar Hantu. 4 kekuatan tertinggi pertama telah mencapai alam berdaulat surgawi abadi fase awal, sementara Kaisar Hantu telah melangkah ke alam berdaulat surgawi abadi fase tengah. Benua Greatlaw benar-benar benua super dengan tali yang rumit.
Bahkan ada total 5 kekuatan tertinggi. Mu Chen menyipitkan matanya. Di masa lalu, tidak ada penguasa surgawi yang ikut campur karena aturan tak terucapkan di benua hukum agung, tetapi mereka hanya mendukung pasukan untuk mewakili mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kediamanmu akan memiliki monster sepertimu hanya dalam beberapa tahun dan merusak situasi di benua hukum besar? Mandala tersenyum. Saat Muabode kami menyatukan wilayah utara, 5 kekuatan tertinggi itu telah memperingatkan kami untuk tidak ikut campur di wilayah lain di benua hukum. Di saat yang sama, mereka juga menghalangi ekspansi kita. Tapi setelah berita tentang perbuatanmu di klan Buddha kuno, 5 kekuatan tertinggi itu menjadi takut dan berhenti menghalangi kita. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa kelima kekuatan itu akan menjadi takut setelah mengetahui bahwa ibunya adalah leluhur arai spiritual tingkat suci. Selain itu, dia juga adalah tetua agung klan Buddha kuno. Namun, situasi saat ini benar-benar merepotkan. Meskipun kediamanmu dipenuhi dengan momentum, mereka terkurung di wilayah utara oleh 5 kekuatan itu. Jika mereka memaksakan kehendak mereka, maka mereka akan memaksa 5 kekuatan tertinggi untuk bergabung bersama dan berurusan dengan mereka, yang akan mengancam kediamanmu. Bagaimanapun, Ibu Mu Chen tidak bisa keluar dan memusnahkan orang-orang itu. Muabode adalah tempat tinggalnya, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tetapi jika Muabode ingin tumbuh lebih kuat sekarang dan melangkah ke puncak kekuatan tertinggi dunia 1000 dewa, mereka harus mendominasi seluruh benua Great Law, memanfaatkan sumber daya untuk bangkit. Itu bukan karena Mu Chen ambisius, tetapi dia tahu bahwa jika kediamanmu terus tumbuh lebih kuat, mereka pasti harus bertarung dengan 5 kekuatan tertinggi. Menurut perkiraannya, jika bukan karena King Yanjing menjadi tetua agung klan Buddha kuno, 5 kekuatan tertinggi itu akan bergerak melawan kediamanmu. Dalam pandangan mereka, kediamanmu adalah ancaman yang terus tumbuh lebih kuat. Jangan terburu-buru. Mu Chen merenung sejenak sebelum dia melanjutkan, situasi saat ini di kediamanmu dapat bertahan selama beberapa waktu, dan saya akan membuat mereka meninggalkan benua hukum besar dalam ketakutan. Menghadapi kekuatan itu, dia hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk melangkah ke alam kedaulatan surgawi abadi, dan kekuatan tertinggi itu akan tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, Mu Chen bahkan tidak perlu mengerahkan pasukan untuk mendominasi seluruh benua Great Law. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mandala menghela nafas, saya khawatir mereka tidak berniat memberi Anda waktu. Apa maksudmu? Mu Chen menyipitkan matanya. Wajah Mandala berubah serius saat dia menjelaskan, saya telah menerima berita bahwa 5 kekuatan tertinggi telah membuat aliansi hukum agung. Saya khawatir aliansi Great Law mengincar kita. Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelima kekuatan tertinggi itu akan begitu menentukan untuk membuat aliansi untuk menghalangi Muabode mereka. Saat Mu Chen terdiam, aula juga menjadi sunyi. Tiba-tiba, sebuah cahaya terbang masuk, yang ditangkap oleh Mandala, karena dia merasakannya secara singkat, dan wajahnya berubah. Ada apa? Alis Mu Chen terangkat. Suara Mandala menjadi dingin, ada berita bahwa 5 kepala aliansi Great Law akan mengadakan perjamuan di kota Great Law, dan mereka mengundang Anda. Perjamuan. Leluhur langit yang mendalam bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Mandala berkata sambil menatap Mu Chen. Membelai meja, wajah Mu Chen terpantul dalam cahaya saat dia tersenyum. Cahaya dingin mulai berkumpul di pupil hitamnya. Mereka berani. Saya awalnya ingin menunggu lebih lama agar mereka mundur dengan sendirinya, dan saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat ingin bertarung dengan saya. Karena itu masalahnya, maka kita akan memenuhi keinginan mereka. Ketika dia selesai berbicara, aura deras keluar dari Mu Chen dan pakaiannya berkibar karena momentum, tampak seperti seorang tiran. Bab 1468 Aliansi Hukum Agung. Energi spiritual meraung di dalam aula dan bergema di udara. Fluktuasi energi spiritual yang eksplosif dari tubuh Mu Chen bahkan membuat wajah leluhur langit yang mendalam berubah. Mu Chen bahkan lebih mengerikan saat ini. Jika dia bertarung dengan Mu Chen sekarang, dia mungkin tidak akan bertahan 10 jurus. Wajah Mandala juga dingin saat dia mendengus, mengapa aliansi hukum agung menantangmu? Mereka takut padamu di masa lalu. Mu Chen menyipitkan matanya. Itu benar-benar agak tidak normal. Bagaimanapun, ibunya adalah leluhur arai spiritual peringkat suci. Meskipun Mu Chen tidak pernah mengeluarkan dukungannya, itu masih merupakan sesuatu yang dapat membuat 5 penguasa surgawi ketakutan. Jadi sekarang mereka akan berurusan dengannya, mereka tidak lagi takut pada ibunya. Selidiki masalah ini. Aku harus tahu motif aliansi hukum agung. Mu Chen dengan lembut mengetuk meja. Meskipun dia tidak takut pada pihak lain, dia bukanlah orang yang gegabah.
Bagaimanapun, kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Penyelidikan segera membuahkan hasil. Ada sejumlah besar informasi di hadapan Mu Chen setelah sehari. Setelah dia membacanya dengan cermat, ekspresi Mu Chen menjadi tenang setelah beberapa saat. Saya hanya bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba begitu berani. Ternyata mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka. Kata Mu Chen. Siapa? 9 Neter bertanya. Menurut informasi, seseorang dari klan Mahakuno pergi mencari 5 kekuatan tertinggi sebulan yang lalu. Tatapan Mu Chen dengan dingin berkedip-kedip. Klan Mahakuno. Mendengar nama itu, wajah Mandala, 9 Neter, dan leluhur langit yang mendalam langsung berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Mahakuno berada di balik semua ini. Kami tidak memiliki dendam dengan klan Mahakuno, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengincar kalian? Mandala bertanya dengan bingung. Menyipitkan matanya, Mu Chen tersenyum. Majelis Abadi Primordial akan dimulai dalam setengah tahun. Mendengar istilah itu, wajah ketiga anggota kelompok Mandala terlihat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa itu terkait dengan kediamanmu. Klan Mahakuno memegang tubuh abadi primordial, dan pertemuan ini untuk menemukan pemiliknya. Mu Chen dengan tenang menjawab sebelum dia melanjutkan, tubuh abadi primordial adalah sesuatu yang ditinggalkan Kaisar Abadi di klan Mahakuno untuk diamankan. Tapi mereka ambisius dan memperlakukannya sebagai milik mereka. Aku pernah mendengar dari ibuku bahwa klan Mahakuno akan menyelidiki bakat luar biasa yang telah membudidayakan tubuh emas abadi dan menggunakan segala macam cara untuk mencegah mereka menghadiri majelis abadi primordial. Saya percaya bahwa ketenaran saya pasti meningkat baru-baru ini, itulah sebabnya mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah saya. Tapi karena ibuku, mereka tidak berani melakukan sesuatu terhadapku secara terbuka, jadi mereka mencoba menggunakan aliansi hukum besar untuk menghalangiku. Itu tercela. 9 Neter mengamuk dengan suara dingin. Cara klan Mahakuno sangat menjijikkan. Kaisar Abadi telah menyerahkan tubuh abadi primordial pada mereka untuk diamankan, dan mengungkapkan teknik kultivasi untuk tubuh abadi matahari agung dan tubuh emas abadi. Dia ingin mencari penerus yang cocok, tapi siapa yang menyangka klan Mahakuno akan memperlakukannya sebagai salah satu properti mereka. Mereka tidak hanya telah mengecewakan Kaisar Abadi, mereka bahkan menggunakan cara-cara licik untuk menghalangi para peserta. Itu benar-benar tercela. Wajah Mandala juga menjadi dingin saat dia mengejek, tubuh abadi primordial adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primordial di dunia 1000 dewa, dan pernah menciptakan Kaisar Abadi, eksistensi terkuat. Tidak heran jika klan Mahakuno akan menggunakan cara-cara licik untuk melawan godaan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku khawatir perjamuan mertua tidak akan sederhana. Bahkan leluhur langit yang mendalam berbicara dengan nada khawatir. Ketajaman berkedip di mata Mu Chen saat dia tersenyum. Karena kita telah menerima undangan aliansi hukum besar, reputasi kita akan hancur jika kita menolak untuk pergi. Tiba-tiba, wajahnya menjadi dingin. Dia awalnya menginginkan masa damai sampai dia mencapai alam berdaulat surgawi abadi untuk membujuk yang lain untuk pergi. Karena mereka sangat tidak sabar, maka dia tidak bisa disalahkan. Sebarkan berita, kediamanmu akan menghadiri perjamuan dalam 2 hari. Mu Chen perlahan menutup matanya dengan suara dingin. Karena pihak lain ingin menantangnya, maka dia hanya bisa mendorong rencananya untuk mendominasi benua hukum. Ketika berita tentang aliansi Great Law mengadakan perjamuan dan mengundang penguasa Mu Abode menyebar, berita itu langsung berkobar di seluruh benua Great Law. Semua orang tahu bahwa seiring dengan ketenaran Mu Chen yang semakin kuat di dunia 1000 dewa, status tempat tinggal Mu juga mendapatkan momentum. Menghadapi Mu Abode yang terus berkembang setiap hari, bahkan kekuatan tertinggi yang mendukung perwakilan mereka sendiri di benua hukum besar tidak dapat menahan diri lagi dan membentuk aliansi hukum besar. Dengan cara ini, mereka akan mendominasi A3/4 wilayah di benua Great Law untuk menekan Mu Abode. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan yang awalnya ingin bergabung dengan Mu Abode mengurungkan niatnya, karena mereka takut ditekan oleh aliansi Great Law. Dengan demikian, berita tersebut secara praktis menarik perhatian semua orang, karena mereka tahu bahwa perjamuan ini akan menentukan penguasa benua Great Law. Ini adalah peristiwa paling penting dalam puluhan ribu tahun terakhir di dunia 1000 besar, karena ini menunjukkan bahwa benua Great Law mungkin akan bersatu. Namun, siapa yang akan menjadi penguasa harus ditentukan antara aliansi Great Law dan Mu Abode. Tidak peduli apapun, ini adalah sesuatu di benua hukum besar yang semua orang harus mengarahkan perhatian mereka. Di kota Great Law, markas besar aliansi Great Law. Sebuah istana berdiri di tengah kota Great Law dengan meja bundar, di mana 5 siluet berkumpul. Meskipun tidak ada energi spiritual yang beredar di sekitar mereka,
ada tekanan menakutkan yang meresap, menyebabkan ruang menunjukkan tanda-tanda distorsi. Mu Chen dari kediamanmu itu telah menerima undangan. Seorang tetua berjubah ungu angkat bicara dan mengerutkan alisnya sambil ragu-ragu. Mu Chen itu adalah orang yang kejam, dan dia bahkan mengalahkan Huang Xuanzi dari klan Phoenix. Apakah kita benar-benar akan memprovokasi dia? Leluhur pelet matahari, Anda adalah penguasa surgawi abadi. Mengapa Anda takut pada orang kerdil penguasa surgawi roh? Seorang pria parubaya dengan kilat berkedip-kedip di matanya berkata. Menyapunya sekilas, tetua berjubah ungu itu mencibir, roh penguasa surgawi kerdil. Kenapa kau tidak pergi dan melawannya? Jika kau berhasil mundur, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun. Mendengar kata-katanya, pria parubaya itu tertegun sejenak sebelum dia mendengus. Mu Chen telah mengalahkan Huang Xuanzi, jadi semua orang tahu betapa kuatnya Mu Chen. Yang mulia Violet Thunder tahu levelnya, dan dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Mu Chen. Oke, berhentilah berkelahi. Sebuah suara menakutkan bergema yang langsung menyebabkan suhu di dalam ruangan turun. Mendengar suara itu, leluhur matahari pelet dan yang mulia Violet Thunder menghentikan pertengkaran mereka dan melihat ke arah sumber suara. Diselimuti oleh aura yang menakutkan, seorang pria berjubah hitam dengan wajah pucat dan pupil mata berwarna abu-abu memancarkan aura kematian. Pria berjubah hitam ini adalah kaisar hantu dari gerbang hantu spiritual, yang kekuatannya telah mencapai alam berdaulat surgawi abadi fase tengah, yang terkuat di antara 5. Kaisar hantu melirik keempat orang di sana dan berkata, kalian tahu sikapmu Abode. Mu Chen jelas mengincar posisi penguasa benua hukum, jadi jika kita tidak menghancurkan ambisinya sekarang, kita tidak akan memiliki suara di benua hukum lagi. Mendengar kata-katanya, semua orang menganggukkan kepala dengan ekspresi serius. Tapi Ibu Mu Chen adalah tetua agung klan Buddha kuno. Leluhur pelet matahari berkomentar. Jangan khawatir. Klan Maha Kuno mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan klan Buddha kuno ikut campur dalam masalah ini. Dengan dukungan dari klan Maha Kuno, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kaisar Hantu melanjutkan, selain itu, kami tidak berniat membunuh Mu Chen. Selama dia berani datang, kami akan melukainya dan membiarkannya beristirahat selama setengah tahun, menyelesaikan tugas kami. Setelah itu, klan Maha Kuno akan membantu kita dalam memerintah benua hukum. Ketika mereka berempat mendengar itu, ada api di mata mereka. Mereka ingin memerintah benua Greatlaw untuk waktu yang lama. Jadi jika mereka mendapatkan dukungan dari klan Buddha kuno, maka mereka akan dapat menutup mulut kekuatan tertinggi lainnya di benua Greatlaw. Karena itu masalahnya, maka kita akan melakukannya. Mereka berempat saling bertukar pandang dan dengan sungguh-sungguh berkata. Bagaimanapun, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Mu Abode dan Mu Chen. Bagaimanapun, seluruh Mu Abode mengandalkan Mu Chen, dan bahkan jika Mu Chen sangat kuat, mereka menolak untuk percaya bahwa dia dapat bersaing dengan 5 kekuatan tertinggi. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan diri Anda sendiri karena terlalu ambisius. Benua Greatlaw bukanlah tempat untukmu mencelupkan jari-jarimu. Bab 1469 memperjuangkan otoritas. Benua Greatlaw, kota Greatlaw. Kota besar itu terletak di pusat benua Greatlaw, dan dikenal sebagai ibu kota benua Greatlaw karena kota ini adalah lambang yang unik. Dengan demikian, kota ini tidak pernah dikendalikan oleh suatu kekuatan di masa lalu. Itu adalah sesuatu yang dikelola bersama oleh semua kekuatan tertinggi di benua Greatlaw. Sekarang setelah aliansi Greatlaw terbentuk, itu adalah kekuatan gabungan dari 5 kekuatan tertinggi. Dengan demikian, mereka secara alami memiliki kualifikasi, yang merupakan alasan mengapa mereka menentukannya sebagai markas mereka pada hari kedua dibentuk. Tidak ada yang memiliki pendapat sehubungan dengan deklarasi tirani aliansi hukum agung, karena 5 kekuatan tertinggi terlalu mengejutkan bagi mereka. Di masa lalu, 5 kekuatan tertinggi telah memandang satu sama lain sebagai pesaing, yang merupakan alasan mengapa tidak ada kekuatan tiran di benua Greatlaw. Namun dengan munculnya kediamanmu, 5 kekuatan tertinggi merasa terancam. Oleh karena itu, mereka bergabung bersama dalam sebuah aliansi dan membentuk makhluk kolosal di benua Greatlaw. Selama mereka memegang kendali dalam perjamuan hukum besar, tidak ada yang akan meragukan bahwa mereka mungkin menjadi penguasa seluruh benua ini. Dengan demikian, perhatian semua orang tertuju pada mereka, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika sinar matahari menembus awan dan menyinari kota ini, seluruh kota tampak penuh dengan vitalitas. Siluet yang tak terhitung jumlahnya melintas, tampak seperti sekelompok belalang yang bergerak menuju kota. Kota Greatlaw kini telah menjadi fokus perhatian di benua Greatlaw.
Jadi, hampir semua orang telah berkumpul di sini, karena mereka tahu bahwa perjamuan Great Law ini mungkin menentukan tuan yang sebenarnya. Seiring dengan kebangkitan tempat tinggalmu, Mu Chen telah mencapai keajaiban berulang kali. Di sisi lain, aliansi Great Law sangat kuat, dengan 5 kekuatan tertinggi bergabung bersama, yang menarik perhatian semua orang di dunia 1000 dewa. Begitu dua kekuatan dominan di benua Great Law bertempur bersama, pasti akan ada hasil dalam pertempuran ini, dan benua Great Law juga akan tenang dan menyambut tuan mereka. Ini adalah masalah besar bagi benua Great Law dalam ribuan tahun terakhir. Sementara kota itu ramai dengan vitalitas, sebuah alun-alun batu giok besar menarik perhatian semua orang. Banyak siluet turun ke alun-alun. Semua orang yang bisa muncul di sini semuanya adalah pasukan tingkat atas di benua hukum. Namun, kekuatan-kekuatan yang begitu populer di masa lalu itu redup. Semua orang tahu bahwa dua protagonis dari acara ini adalah dua kekuatan yang kuat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke alun-alun, di mana mereka melihat 5 singgasana emas yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Ada 5 siluet di atas tahta tersebut dengan energi spiritual tak terbatas yang menyebar dari tubuh mereka, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Mereka adalah 5 penguasa surgawi abadi. Formasi ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat, bahkan di dunia 1000 dewa, dan menempatkannya di benua hukum, sungguh menakjubkan. Di masa lalu, 5 penguasa surgawi abadi praktis merupakan dukungan dari perwakilan mereka sendiri di benua Great Law. Tetapi dengan kemunculan Mu Chen, tokoh-tokoh kuat itu tidak punya pilihan selain muncul. 5 penguasa surgawi abadi. Sungguh menakutkan. Di masa lalu, saya tidak pernah tahu bahwa akan ada sosok menakutkan yang tersembunyi di benua mertua kita. Segala macam tatapan penuh hormat menatap kelima siluet itu saat mereka menghela nafas. Sepertinya aliansi Great Law akan bentrok dengan Mu Abode hari ini. Mu Abode bangkit terlalu cepat, dan penguasa Mu Abode itu ganas. Dikatakan bahwa dia bahkan telah mengalahkan Huang Xuanzi dari klan Phoenix. Penguasa Mu Abode itu adalah Mu Chen, kan? Di masa lalu, dia hanyalah seorang eksekutif dari domain Great Haven Law. Aku tidak pernah menyangka dia akan tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa tahun. Aku ingin tahu siapa yang akan unggul dalam pertarungan ini. Aku yakin itu adalah aliansi Great Law. Mereka memiliki total 5 penguasa surgawi abadi. Mu Chen itu juga tidak sederhana. Pencapaiannya itu praktis tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli apapun, perjamuan hukum tua ini akan menarik. Bisik-bisik bergema di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa aliansi Great Law tidak hanya mengundang kediaman Mu ke perjamuan. Mereka berniat untuk mendapatkan posisi penguasa di benua Great Law. Penguasa Mu Abode itu adalah seorang jenius dengan prestasi yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi seseorang yang menundukkan kepalanya? Dengan demikian, tidak diragukan lagi akan ada percikan api dari konfrontasi hari ini. Sehubungan dengan bisikan-bisikan itu, 5 siluet di atas singgasana menutup mata mereka, mengabaikan diskusi itu. Namun ketika sesekali mereka membuka mata mereka, mereka akan menyebabkan ruang berfluktuasi di sekitarnya. Waktu berangsur-angsur berlalu di bawah atmosfer ini dan matahari telah naik ke langit. Tiba-tiba, seruan burung Phoenix bergema di seluruh langit dan bumi. Secara praktis, hal ini menarik semua perhatian dan semua orang bisa merasakan tekanan yang menakutkan menyebar. Begitu kuatnya, bahkan 5 penguasa surgawi abadi telah membuka mata mereka dan menyipitkannya. Dengan cepat, sebuah titik hitam muncul di cakrawala yang jauh, dan dalam beberapa kedipan, titik itu dengan cepat berkembang menjadi burung Phoenix hitam yang besar. Saat burung Phoenix mengepakkan sayapnya, ia diselimuti oleh api hitam saat mendekati kota. Seketika, burung itu melepaskan tekanan darah yang menyebabkan wajah banyak orang berubah. Ini, apa itu Divine Beast? Sungguh tekanan yang menakutkan. Itu praktis berada di level yang sama dengan klan Phoenix dan klan Naga. Semua orang di kota menjadi sedikit cemas saat mereka melihat makhluk besar di langit. Mereka merasakan hati mereka menjadi dingin karena tekanan. Kelima penguasa surgawi abadi juga mengerutkan alis mereka saat mereka bertukar pandang dengan keheranan. Apakah itu burung abadi yang legendaris? Sebagai Immortal Heavenly Sovereigns, mereka secara alami lebih berpengetahuan daripada yang lain. Jadi, mereka langsung mengetahui asal-usul burung Phoenix hitam itu setelah terkejut sejenak dan menyipitkan mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan burung abadi telah mencapai alam penguasa surgawi roh fase akhir. Karena Mu Chen dari kediamanmu ada di sini, maka tunjukkan dirimu. Murid abu-abu Kaisar Hantu menatap burung Phoenix hitam dan suaranya yang dingin bergema.
Seketika, semua orang mengikuti tatapannya dan melihat siluet berdiri di atas kepala burung phoenix hitam itu. Itu adalah wajah muda yang memancarkan tekanan tanpa akhir. Mendengar kata-kata Kaisar Hantu, siluet muda itu tersenyum dan melangkah keluar. Pada saat berikutnya, semua orang melihat siluet yang tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. Setelah itu, burung phoenix hitam itu mengeluarkan teriakan sebelum mulai menyusut dan berubah menjadi siluet ramping yang berdiri di samping Mu Chen. Pada saat yang sama, suara siulan angin bergema saat lebih banyak orang muncul di belakang Mu Chen dan Nine Nether. Berdiri di depan adalah leluhur langit yang mendalam dan mandala. Terbukti, hampir semua ahli dari Mu Abode telah muncul kali ini. Ketika mereka muncul, seluruh kota menjadi hening dengan banyak tatapan penasaran yang berkumpul ke pesta Mu Abode. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sosok muda itu tersenyum tipis tanpa menunjukkan kelemahan melawan 5 penguasa surgawi abadi. Mu Chen dari Mu Abode benar-benar berbakat untuk mencapai ketinggian ini di usia yang begitu muda. Kaisar Hantu menatap Mu Chen saat dia memulai pidato. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum. Jangan repot-repot dengan sapaan konvensional itu. Bagi aliansi mertua agungmu untuk mengundangku dengan formasi yang begitu hebat seharusnya tidak hanya untuk perjamuan, bukan? Saat 5 penguasa surgawi abadi bertukar pandang, leluhur matahari pelet terkekeh, kami secara alami memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Setelah jeda singkat, ekspresi wajahnya menjadi jujur. Kau harus tahu bahwa kami, 5 kekuatan tertinggi, telah menghabiskan banyak usaha di benua hukum. Jadi kami telah memutuskan untuk mengakhiri pertarungan di benua Greatlaw, dan kami harap kau bisa menyerah untuk memperjuangkan benua Greatlaw. Tentu saja, kami akan memberikan kompensasi. Setelah diskusi kami telah memutuskan untuk memberikan benua Piton Surgawi kepada kediamanmu sebagai tanahmu. Ketika suara leluhur matahari pelet bergema, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi saat semua orang menarik napas dingin. Aliansi mertua benar-benar kejam tanpa kesopanan. Banyak orang tahu tentang benua Piton Surgawi. Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu jauh dari benua Greatlaw, tapi itu hanya benua berskala kecil dengan sumber daya yang terbatas. Dibandingkan dengan benua Greatlaw, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Wajah para ahli di Mu Abode menjadi dingin. Menyerah di benua Greatlaw untuk benua Piton Surgawi, apakah aliansi Greatlaw benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melahap tempat tinggalmu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen, yang terakhir tetap diam. Setelah leluhur matahari pelet menyelesaikan pidatonya, dia tersenyum. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap 5 penguasa surgawi abadi dan menggelengkan kepalanya. Saya memberi kalian semua 1 hari untuk pergi dari benua hukum, dan saya tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh. Kata-katanya langsung membuat semua orang terdiam dan mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Meskipun aliansi Greatlaw kejam dengan kata-kata mereka, mereka masih memberikan wajah Mu Chen. Namun, Mu Chen langsung jatuh. Sekarang, tidak akan ada diskusi yang damai lagi. Bab 1470 Aliansi Hukum Besar vs Tempat Tinggalmu. Ketika kata-kata Mu Chen bergema di seluruh alun-alun, itu langsung membuat seluruh kota terdiam. Semua orang melihat pemuda itu dan menelan seteguk air liur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika menghadapi 5 penguasa surgawi abadi dari aliansi hukum agung, Mu Chen tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur dan bahkan menegur mereka. Seketika, wajah kelima penguasa surgawi abadi berubah menjadi suram dengan cahaya dingin berkedip-kedip di mata mereka. Kurang ajar. Wajah kelima penguasa surgawi abadi menjadi dingin, dan teriakan bergema. 3 siluet tiba-tiba muncul. Mereka adalah 3 penguasa surgawi roh. Ketiga penguasa surgawi roh itu adalah eksekutif dari aliansi hukum agung, dan ketika mereka melihat betapa tak kenal takutnya Mu Chen, mereka tidak bisa menahan diri. Namun, itu juga sesuatu yang diperintahkan oleh 5 penguasa surgawi abadi, karena mereka ingin ketiganya menguji kediamanmu. Mu Abode yang lemah berani bersaing dengan aliansi hukum agung kita. Benar-benar kurang ajar. 3 penguasa surgawi roh mencibir dan mendorong telapak tangan mereka ke depan. 3 energi spiritual yang tak terbatas langsung menembus ruang dan menyelimuti ke arah kediamanmu. Dengan 3 penguasa surgawi roh membuat gerakan mereka, Mu Chen bahkan tidak mengalihkan pandangannya, tetapi menatap 5 penguasa surgawi abadi dengan acuh tak acuh. Namun, tatapan Nine Nether langsung berubah menjadi dingin dan dia menghembuskan api hitam yang langsung membakar ketiga serangan energi spiritual yang kuat itu. Ketika ketiga penguasa langit roh itu melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Nine Nether akan dengan mudah menyelesaikan serangan mereka. Pada saat ini, mereka bertiga merasa bahwa Nine Nether bukanlah lawan yang mudah dan ingin mundur.
Tapi bagaimana mungkin Nine Nether membiarkan mereka mundur? Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Mu Abode mereka. Tubuhnya bergetar dan sayap Phoenix api hitam menyebar dari belakangnya. Dengan sebuah kepakan, dia menghilang. Ketika Nine Nether menghilang, ketiga penguasa langit roh langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka mengedarkan energi spiritual mereka, dan tubuh mereka memancarkan cahaya. Mereka segera mengeluarkan fisik spiritual mereka. 9 Nether secara misterius muncul di belakang tiga penguasa langit roh dan sayap burung Phoenix menebas, merobek ruang angkasa dengan ketajamannya. Kobaran api hitam itu sepertinya bisa membakar segalanya. Setelah garis hitam melintas, tiga tangisan sedih bergema. Semua orang tercengang saat melihat tiga siluet jatuh dari langit. Mereka melihat luka menyeramkan di dada tiga roh penguasa surgawi dari aliansi hukum agung dengan darah segar mengalir dari mereka. Api hitam membakar luka mereka, menyebabkan luka mereka tidak dapat pulih. Semua orang menghirup nafas dingin saat mereka memandang Nine Nether dengan hormat. Jelas, tidak ada yang menyangka kalau tiga roh surgawi penguasa dari aliansi mertua akan dengan mudah dikalahkan olehnya. Setelah mengalahkan tiga roh penguasa langit, Nine Nether tidak berhenti. Matanya berkedip-kedip dan dia berubah menjadi suar hitam lainnya, berniat untuk mengalahkan lawannya saat mereka jatuh. Ketika tiga penguasa langit roh melihat Nine Nether datang ke arah mereka, mereka terkejut. Mereka tahu dari konfrontasi sebelumnya bahwa mereka bukanlah lawan Nine Nether. Kalian berani. Ketika 9 Nether muncul di hadapan tiga penguasa surgawi roh, sebuah teriakan bergema. Ketika suara kemarahan bergema, Yang Mulia Violet Thunder menghilang dan muncul kembali di hadapan Nine Nether dengan sebuah tusukan yang ditutupi petir ungu yang berterbangan. Kekuatan seorang penguasa surgawi abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi roh. Saat petir ungu keluar di mata Nine Nether, Mu Chen muncul di hadapannya dan pagoda muncul di matanya, yang langsung mengubah semua energi spiritualnya. Mengepalkan tinjunya, dia mengacungkan tinju dengan sarung tangan kristal di tinjunya. Tinju Mu Chen menabrak petir ungu dan petir ungu tiba-tiba runtuh. Detik berikutnya, tinju Mu Chen telah menembus ruang angkasa dan menghantam dada Yang Mulia Violet Thunder. Dengan sebuah ledakan, tubuh Yang Mulia Violet Thunder tiba-tiba bergetar dan dia terbang keluar, meninggalkan dua bekas yang dalam di alun-alun batu giok. Wajah Yang Mulia Violet Thunder pucat saat dia menstabilkan sosoknya dan menatap Mu Chen dengan ekspresi pucat. Seketika, rasa takut muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Mu Chen dari pertukaran mereka sebelumnya. Pertukaran mereka hanya sekejap, dan semua orang pulih ketika mereka melihat bagaimana Yang Mulia Violet Thunder dipukul mundur oleh tinju Mu Chen dan langsung meledak dalam keributan. Meskipun Mu Chen memiliki ketenaran besar di dunia seribu dewa, tidak ada yang menyaksikan bagaimana dia mengalahkan penguasa surgawi yang abadi. Setelah menyaksikan bagaimana Mu Chen mengalahkan Yang Mulia Violet Thunder, mereka semua terkejut. Yang Mulia Violet Thunder, jika Anda ingin berkelahi, Anda bisa mencari saya. Mengapa repot-repot menggertak seorang gadis? Mu Chen perlahan menarik tinjunya dan memberikan senyuman tipis kepada Yang Mulia Violet Thunder. Namun, Yang Mulia Violet Thunder tidak berbicara saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Ketika keributan mulai melemah, semua orang melihat empat penguasa surgawi abadi lainnya di atas tahta berdiri. Saat mereka berdiri, seluruh wilayah menjadi gelap. Kaisar Hantu menatap Mu Chen saat suaranya bergema, "Penguasa tempat tinggalmu, kami tahu bahwa Anda sangat kuat, dan tidak satu pun dari kami yang bisa mengalahkan Anda dalam pertarungan satu lawan satu." Suara Kaisar Hantu membuat banyak orang terkejut, karena Kaisar Hantu adalah alam berdaulat surgawi abadi fase tengah. Dibandingkan dengan Mu Chen, dia berada di seluruh alam di depan, tetapi meskipun demikian, dia telah mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Jadi seberapa kuat yang terakhir? Namun, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang, tidak menunjukkan rasa puas diri dari pujian Kaisar Hantu. Tujuan kami jelas dengan mengundang Anda ke perjamuan ini. Aliansi Greatlaw kami ingin menguasai seluruh benua Greatlaw. Jika kau setuju, kami akan memberikan kompensasi. Tapi jika kau bersikeras bertarung dengan kami untuk benua Greatlaw. Saat dia berbicara, cahaya ganas berkedip di mata Kaisar Hantu saat nadanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Kalau begitu kami berlima hanya bisa menantangmu. Pada saat ini, aliansi hukum agung telah mengungkapkan ambisi mereka. Semua orang memakai ekspresi serius. 5 penguasa surgawi abadi berniat untuk mengeroyok Mu Chen. Dengan demikian, semua orang bisa melihat betapa takutnya mereka terhadap Mu Chen. Sepertinya aliansi hukum besarmu membuang reputasimu. 9 Nether mengejek saat dia berdiri di belakang Mu Chen.
Bagaimanapun, itu bukan kabar baik bagi Mu Chen untuk menghadapi 5 penguasa surgawi abadi. Tapi Kaisar Hantu tersenyum. Pemenangnya yang membuat aturan, dan aku tidak berani tentang prosesnya. Murid abu-abunya menatap Mu Chen sambil tersenyum. Selain itu, saya juga memperlakukan penguasa kediamanmu dengan serius, itulah alasan mengapa kami melakukan ini. Jika ini menyebar, saya khawatir ketenaran penguasa tempat tinggalmu akan meningkat lagi. Ketika Naineter mendengar itu, matanya menjadi dingin. Tidak tahu malu. Melambaikan tangannya, Mu Chen menyela Naineter dan tersenyum sambil menghadap Kaisar Hantu. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kalian berlima. Kamu masih harus melewati hari ini sebelum mengatakan itu. Yang Mulia Violet Thunder dengan dingin berkata. Sepertinya kalian berlima percaya diri dalam berurusan denganku. Kata Mu Chen. Mata Kaisar Hantu berkedip-kedip saat dia berkata, apakah kamu merasa sebaliknya? Saat dia berbicara, energi spiritual abu-abu melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan cepat berubah menjadi fisik spiritualnya. Matanya berkedip-kedip dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang menyelimuti seluruh kota. Pada saat yang sama, leluhur matahari pelet, dan 3 penguasa surgawi abadi lainnya juga melakukan hal yang sama. Pada saat itu, seluruh wilayah diselimuti tekanan yang menyelimuti Mu Chen. 5 penguasa surgawi abadi telah bergerak pada saat yang sama dengan gelombang yang mengejutkan seluruh langit dan bumi. Semua orang di sekitar alun-alun berubah wajahnya. Menghadapi 5 penguasa surgawi abadi, bahkan penguasa kediamanmu yang menakutkan pun akan merasa tertekan, bukan? Di bawah tatapan semua orang, senyum di wajah Mu Chen perlahan-lahan ditarik kembali saat hawa dingin yang menusuk tulang menggantikannya. Karena kamu suka menggertak dengan angka, maka saya akan menunjukkan arti sebenarnya dari menggertak dengan angka. Suara dingin Mu Chen bergema di seluruh alun-alun. Ketika 5 penguasa surgawi abadi mendengar itu, mereka langsung mengunci alis mereka, sambil sedikit merasa tidak nyaman. Tetapi sementara mereka merasa tidak nyaman, Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengusap cincin di jarinya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam tak terbatas menyapu. Sementara seluruh wilayah diselimuti keheningan, semua orang melihat ke alun-alun dengan kaget melihat seluruh pasukan yang mengenakan baju besi hitam muncul di belakang Mu Chen. Ketika pasukan ini muncul, itu memancarkan battle wheel yang menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi berfluktuasi, menyebabkan seluruh wilayah bergetar.